Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Devita di Sahabat Negeri Sakura. Ya oke, langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi manga favorit asal Jepang, yaitu One Piece. Pasti kalian gak tahu ya. Nah, One Piece itu adalah One Piece kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau itu pasti kalian juga udah banyak tahu kan. Sebenarnya One Piece ini adalah film anak tahun 90-an. Karena dulu sempet nih disiarin di televisi Indonesia. Cuman makin kesini jarang banget nih manga yang disiarin di televisi Indonesia. Nah, One Piece ini diciptakan oleh Eiichiro Oda pada 22 Juli 97 di Shonen Jump, terbitan Shueisha, dan masih loh hingga saat ini. Dan untuk versi animenya sendiri pertama kali itu dirilis pada 20 Oktober 99 oleh Toei Animation, dan sampai saat ini udah lebih dari 900 episode loh. Kalian udah nonton semua belum? Selain itu, manga One Piece ini juga termasuk yang paling laris di Jepang loh. Dan penjualannya sudah mencapai lebih dari 440 juta eksemplar di seluruh dunia. Dan juga manga One Piece ini telah memecahkan rekor Guinness World Record untuk salinan terbanyak versi komik sampai tahun 2017. Dari tahun 2007 ya, jadi 10 tahun berturut-turut tuh. Dan kalian tahu nggak sih, pada awalnya One Piece ini akan dibuat untuk 5 tahun saja dan udah ditetapin nih endingnya seperti apa. Tapi sampai saat ini udah lebih dari 900 episode, belum tahu juga nih kapan endingnya dan seperti apa. Dan untuk genre manga series One Piece ini adalah petualangan dan fantasi. Tapi ada humornya juga loh, jadi nggak akan ngebosenin kok. Oke, kita langsung masuk ke cerita singkatnya, berikut tokoh dan karakternya ya. Manga One Piece ini awal mulanya bercerita tentang seorang bajak laut yang bernama Luffy. Nah, Luffy ini bercita-cita untuk mencari harta karun yang bernama One Piece. Jadi One Piece itu adalah berupa harta karun berharga di serial ini. Nah, kenapa sih di sini Luffy kok pengen dia jadi bajak laut? Jadi dulu semasa kecil Luffy ini pernah diselamatkan oleh seorang bajak laut yang bernama Seng. Nah, semenjak itulah Luffy ingin menjadi bajak laut atau the real bajak laut ya, dan berpetualang untuk mencari harta karun One Piece. Nah, si Luffy ini terkenal dengan julukan si topi jerami. Kenapa sih? Karena dia selalu pakai nih topi jerami yang pernah diberikan oleh Seng sewaktu dia kecil. Dan dia berjanji akan mengembalikannya saat bertemu Seng kembali. Nah, selain itu Luffy juga dikenal dengan julukan si manusia karet. Karena dia nih sering nih makan buah iblis yang namanya Gomu Gomu no Mi. Kurang tahu juga sih artinya apa ya. Nah, semenjak itulah si Luffy mendapatkan kekuatannya seperti Fantastic Four tuh, yang badannya bisa melar seperti karet. Nah, di manga ini, Luffy juga digambarkan sebagai karakter yang sedikit bodoh dan ceroboh. Tetapi walaupun begitu, dia gigih dan tidak mudah menyerah kok. Nah, sebagai contohnya, si Luffy ini kan bercita-cita sebagai bajak laut. Tapi kalian tahu nggak sih kalau dia itu nggak bisa berenang? Tapi karena kegigihannya, ya dia tetap ingin mencapai cita-citanya sebagai bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Nah, selanjutnya ada Zoro. Zoro ini adalah orang pertama kali yang bergabung dengan Luffy nih. Jadi Luffy itu bertemu dengan Zoro pada saat berlayar menggunakan kapal Going Merry-nya. Yang terkenal itu loh. Nah, Zoro ini adalah seorang pendekar pedang yang menggunakan teknik Santoryu, yaitu menggunakan 3 pedang. Nah, Zoro ini ingin menjadi pendekar pedang karena ada alasannya loh. Jadi dia punya sahabat nih yang bernama Kuina. Nah, Kuina ini bercita-cita menjadi seorang pendekar pedang. Tapi dia harus meninggal karena kecelakaan. Nah, Zoro nih sebagai sahabatnya Kuina ingin melanjutkan cita-cita sahabatnya menjadi seorang pendekar pedang. Nah, Zoro ini bergabung dengan Luffy, kalau kalian tahu, karena Luffy pernah menyelamatkan Zoro saat ingin dieksekusi oleh Morgan. Nah, dan selanjutnya ada Usopp. Nah, Usopp ini bercita-cita menjadi penembak jitu dan bercita-cita ingin ke Pulau Elbaf. Tapi di serial ini, Usopp ini digambarkan sebagai karakter yang pengecut dan selalu menghindari pertempuran. Dan dia sebagai senjatanya menggunakan ketapel loh.
Lucu juga ya, bukan pistol tapi ketapel. Nah, Usopp ini juga digambarkan memiliki hidung yang panjang seperti Pinocchio karena seringnya berbohong. Sama sih seperti ayahnya yaitu Yasop. Ya, emang buah nggak jauh ya jatuhnya dari pohonnya. Tapi Usopp juga ada kelebihannya kok. Dia itu bisa berlari kencang dan terampil dalam memperbaiki kapal. Dia cinta banget tuh sama kapalnya Luffy, si Going Merry itu. Nah, yang selanjutnya ada Sanji. Sanji ini adalah rivalnya Zoro yang bercita-cita ingin menemukan lautan legendaris untuk mencari bahan makanan yang bernama All Blue. Jadi, Sanji ini adalah seorang koki dengan kemampuan masak yang luar biasa. Nah, Sanji ini memiliki penampilan yang cukup tampan loh dengan rambut blondnya. Tapi dia itu gampang banget nih tergila-gila sama wanita. Tampan, tapi bucin ya. Tapi walaupun begitu, Sanji juga termasuk petarung yang andal kok dalam kelompok Luffy. Dia itu memiliki kemampuan mengeluarkan api dari kakinya atau disebut Devil Jam. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang lebih hebat lagi yang bernama Hell Memories. Jadi mungkin daya bakarnya tuh lebih kuat ya dari Devil Jam tadi. Oke, selanjutnya ada Nami. Nami ini adalah seorang navigator yang cantik, seksi, dan fashionable. Nah, biasanya di dalam pelayarannya ini, biasanya Nami nih yang memimpin dan mengatur, karena kan dia sebagai penunjuk jalan. Nah, Nami ini selain memiliki kemampuan navigatornya, dia juga pandai untuk mencuri peta dan membaca peta loh. Makanya dia memiliki cita-cita untuk membuat peta seluruh dunia. Nah, senjata andalannya Nami ini adalah tongkat yang dimodifikasi oleh Usopp. Oke, yang selanjutnya ada Chopper. Chopper ini adalah seorang dokter, tapi dia ini dilahirkan sebagai seekor rusa kutub yang aneh gitu. Makanya dia sempat nih diasingkan oleh kelompoknya. Nah, karena dia seorang dokter, dia bercita-cita untuk menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di dunia. Nah, walaupun Chopper seekor rusa, dia itu bisa berpikir dan berbicara seperti manusia loh. Itu karena dia memakan buah iblis itu. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan loh, yaitu bisa merubah tubuhnya menjadi seperti monster. Selanjutnya ada Robin. Robin ini adalah seorang ahli arkeolog dan sejarah yang berasal dari Ohara. Dan dia merupakan satu-satunya arkeolog yang tersisa di seluruh dunia. Nah, Robin ini memiliki kemampuan untuk menggandakan tubuhnya. Sejak itulah dia sering disebut dengan gadis monster nih, karena memakan buah iblis hana-hana. Nah, selain itu, Robin ini juga bisa memvariasikan jurusnya loh. Jadi, dia itu bisa menumbuhkan anggota tubuh dari si lawannya. Jadi, kayak gimana ya? Mungkin kayak aku nih misalnya lawannya, terus tiba-tiba kayak ada tangan mukul-mukul diri sendiri gitu. Jadi kayak menyerang diri sendiri gitu loh. Oke, karakter selanjutnya ada Franky. Nah, Franky ini adalah seorang cyborg loh yang konyol dan sedikit bodoh. Tetapi dia memiliki cita-cita untuk membuat kapal yang bisa mengarungi seluruh lautan. Nah, di film ini Franky itu memiliki karakter atau digambarkan seperti Ace Ventura nih. Dari kemeja yang dipakainya seperti kemeja-kemeja Hawaii gitu. Dan juga rambutnya yang agak berjambul gitu loh. Nah, Franky ini memiliki kemampuan untuk memvariasikan tubuhnya loh. Jadi, tubuhnya itu adalah senjatanya karena dia setengah robot dan setengah manusia atau biasa disebut cyber. Nah, awalnya si Franky ini hanya membantu Luffy loh untuk kabur atau loloskan diri dari si Enies Lobby. Tapi semenjak itulah dia bergabung dengan Luffy sebagai tukang kayu atau reparasi kapal. Oke, yang terakhir adalah Brook ini adalah seorang musisi yang berbentuk tengkorak. Jadi awalnya si Brook ini itu memakan buah iblis yang bernama Yomi Yomi. Jadi sebenarnya Brook ini tuh udah meninggal loh atau udah mati. Cuman karena dia memakan buah iblis Yomi Yomi, akhirnya arwahnya itu hidup kembali. Tapi pada saat hidup ternyata jasadnya atau tubuhnya itu tinggal tengkorak. Jadilah nih si Brook ini adalah tengkorak. Tapi walaupun begitu, Brook ini pandai loh menggunakan pedang dalam pertarungannya.
Selain itu, dia bisa menggunakan musiknya untuk membuat para lawannya itu tertidur. Dan juga dia bisa loh berlari di atas air. Mungkin karena tinggal tengkorak kali ya, jadi kan ringan tuh. Nah, tadi itu adalah beberapa karakter yang ada di film One Piece ini yang bergabung dalam kelompoknya Luffy. Untuk detail selanjutnya, kalian bisa nonton langsung tuh filmnya. Seru kok untuk mengisi waktu luang kalian. Nah, dari serial manga One Piece tadi, ada hal positif loh yang bisa kalian ambil. Yang pertama adalah gigih dan tidak mudah menyerah. Kalian tahu dong kalau Luffy nggak bisa berenang, tapi dia tetap gigih tuh untuk menjadi seorang bajak laut. Yang kedua adalah persahabatannya. Jadi di serial One Piece ini, walaupun Luffy dan teman-temannya banyak kekurangan, tapi mereka bisa saling melengkapi loh. Tetapi emang harus gitu sih ya. Kalian nih ya, kalau punya temen jangan terima kelebihannya aja, tapi kekurangannya juga loh. Nah, dari serial One Piece ini, kalian pasti banyak nih yang belum tahu nih. Ada 3 fakta menarik tentang series ini. Manga One Piece ini pernah berseteru loh dengan manga Naruto. Jadi nama Sanji itu dulunya ingin diberi nama Naruto. Cuman akhirnya Oda sebagai pencipta One Piece ngalah nih sama penciptanya Naruto, Masashi Kishimoto, untuk mengganti nama Naruto menjadi Sanji. Yang kedua adalah fakta kuburan 2 tokoh One Piece di dunia nyata. Nah, jadi untuk mengenang 2 tokoh yaitu Whitebeard dan Porges DS yang bikin sedih para penggemarnya itu, jadi Universal Studio Jepang membangun nih atau membuat replika kuburan untuk si 2 tokoh tadi. Kalau kalian ke studio Universal di Jepang, kalian bisa tuh atau menemukan kuburan replika tadi. Nah, yang ketiga fakta menariknya yaitu Luffy dijadikan sebagai brand ambassador untuk Summer Olympic 2021 di Jepang. Karena kan kita tahu kan, kalau misalnya Jepang ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Summer Olympic 2021. Keren juga ya si Luffy. Kalah nih kita semua. Oke, sekian nih ya informasi singkat tentang serial manga Jepang yaitu One Piece. Dan untuk terus update, kalian wajib ya, nih, klik tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Sayonara.